Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di pagi ini ya, tanggal berapa ini? 18 Januari Kamis ya, pukul 5.09 ya. Ini habis subuh ini. Coba kita bahas saham yang di listing ya teman-teman. Jadi dalam berinvestasi saham memang salah satu faktor resiko adalah saham yang kita beli itu di listing ya. Kalau udah di listing ya udah hilang ya, karena di, dihapus ya sama BI ya, sahamnya sudah nggak ada ya. Jadi aksi delisting menandakan saham suatu perusahaan tidak bisa lagi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, padahal ada banyak dana investor retail masyarakat yang nyangkut di saham berpotensi delisting tersebut ini ya. Sejumlah emiten tercatat memiliki komposisi kepemilikan masyarakat yang tinggi. Contoh Plus nih, Polaris Investama, Sugih Energi, HKMU Metal, apalagi nih ya, Posa, ini baru 5 tahun ya, Posa nih, apalagi. Nah, mungkin teman-teman belum pernah ya mengalami saham yang di listing ya. Kalau saya udah pernah teman-teman. Waktu masih sering main saham gorengan tuh saya punya beberapa saham yang di listing. Ada yang saham di suspend sampai 2 tahun. Ada yang di listing itu berapa saham itu ya. Saya hilang juga akhirnya. Nah, saat kita berinvestasi saham, teman-teman harus memperhitungkan faktor resiko ya teman-teman. Faktor resiko dan resiko terberat itu adalah di listing. Kalau resiko saham ke Rp50 itu ya masih bisa dijual ya, walaupun nanti penjualannya antri ya. Tapi kalau di listing itu udah nggak bisa ya. Nggak bisa dijual. Jadi ada beberapa saham ya, ini yang saham bumi ini saya dulu sempat beli di harga 2000, kemudian turun di 200 perak, akhirnya untung bisa mantul ke 2000 lagi ya, waktu mantul ke 1200 ya, saya sempat jual di 1200, balik modal ya, karena pas harga 200 saya beli lagi ya, senilai harga saham saya pada saat itu. Jadi ketika balik ke 1200 saya sudah sama, modalnya udah tak jual, dan kapok saya udah nggak mau beli lagi saham-saham seperti ini. Terus ada lagi apa ya, Sima ini delisting nih ya. Saya punya ini saham ini, dulu sempat punya ini, hilang dan nggak bisa diapa-apain. Aisyah saya sempat punya, disuspend 2 tahun kalau nggak salah nih ya. Tahun berapa dulu. Nah ini disuspend nih dari 2000 berapa ini sampai 2020. Akhirnya bisa jual. Nah kalau beruntung ya seperti ini, setelah disuspend bisa jual. Nah kalau teman-teman punya saham apa ya, cuan, coba cuan. Nah ini cuan itu sudah ARB terus ini, nggak tahu ini bandarnya mau dinaikkan apa enggak. Kalau nggak dinaikkan ya mungkin dia menuju ke 2000-an atau bahkan ke 1000 mungkin ya. Tapi kalau dinaikkan seperti brand ini, dia naik lagi. Tapi saran saya mending hindarilah saham-saham seperti ini, itu saham-saham nggak jelas ini. Eman-eman ya modal kalian ya. Modal kalian itu udah tanam aja ke saham Big Bank, BCA, BRI, Mandiri, ini udah 5 tahun tumbuh jelas. Bank BRI tumbuh. Tinggal tidur aja ya, nambah lot, punya dana tambahi lotnya, punya dana tambahi lotnya, ya otomatis dividennya tambah besar ya. Ini Bank Mandiri ini dari 1.800 harga terendah sekarang udah 6.500, sudah berapa kali lipat itu Bank Mandiri ini. Kalau kita beli di saat krisis ya 1.860.
3 tahun yang lalu ini, di tahun 2020 saat COVID. Saham-saham ITMG coba nih, ITMG. Ya, tidur aja udah dapat dividen 20% setahun. United Tractor. Nah, ini kan saham-saham yang fundamental bagus nih. Dividennya mantap, udah tinggal tidur, dapat dividen cair, belikan lagi sahamnya di harga bawah, tinggal tidur lagi, punya duit tambahin ya, tergantung target lot kalian. Misalnya kalian pengen punya saham apalah Daro 1000 lot misalnya, nah, sekarang kan 2490, tinggal hitung aja 2490 kali 1000 lot kali 100, ya modalnya 250 juta. Kalau 250 juta kamu dapat dividen, ambil aja 20% misalnya, udah per tahun dapat 49 juta. Nah, mantep ya, tinggal tidur aja setahun dapat segini kan, yuk keren loh. Daripada ngurusin saham-saham yang nggak jelas yo, saham-saham saham IPO lah, saham yang apalah yang katanya mau multi bagger, sudah tinggalin aja saham-saham seperti itu, tinggalin aja. Kalau teman-teman punya, ya udah cut loss aja, udah cut loss langsung tenang kan teman-teman. Iya, kalau udah cut loss sudah tenang, udah taruh aja di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Udah fokus nambah jumlah lot, terus fokus aja, punya dana berapapun masuk ke saham itu. Terserah mau bidik apa, mau bidik Bank Mandiri, ya udah fokus aja di Bank Mandiri, teman-teman. Bank Mandiri berapa misalnya? Harga sekarang 6.500, ini masih naik-naiknya ini Bank Mandiri ini. Kalau mau masuk mungkin bisa tunggu saat koreksi itu di bulan-bulan sekitar apa ya, Januari biasanya koreksi ya. Nah, ini Januari udah lewat ini ya. Ya, kadang Februari, Maret itu masih bisa koreksi lagi ya, tergantung kinerjanya. Pokoknya intinya begitu saham yang kita incar ini turun, beli gitu aja. Kalau kita punya uang, kalau nggak punya uang ya udah diem, tunggu dividennya kita belikan lagi sahamnya, dividen cair kita belikan lagi sahamnya. Saya kemarin habis Adaro dapat dividen cair, tak belikan sahamnya. Ini tinggal nunggu BSSR nih teman-teman. BSSR 24 Januari besok cair. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 18, masih 6 hari lagi. Nanti BSSR cair, tak beliin sahamnya. Udah gitu aja wis. Tunggu lagi. Jadi investasi saham itu kalau bisa untuk jangka panjang teman-teman. Jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu kurang terasa ya. Kalau jangka panjang misalnya 3 tahun, paling enggak teman-teman kalau 3 tahun pegang saham yang dividennya besar itu sudah sempat dapat dividen minimal 3 kali. Kalau pembagian dividen setahunnya 2 kali, bisa dapat dividen 6 kali. Jadi udah tidurnya ya, nggak usah pusing-pusing mikirin sahamnya naik turun. BSSR ini kemarin habis naik sampai 38 berapa itu, ini turun lagi koreksi terendah di 3.600. Nah, kemungkinan nanti setelah tanggal 24, pas tanggal 24 ya, jadi dividen cair naik ini. BSSR ini enaknya kan dividennya banyak. 2023 itu dividennya 2 kali ya, 690. 690 kalau dibagi dengan harga sekarang berapa nih? 3.800. 18% ya. Tidurnya dapat 18%. 18% kalau teman-teman nanam modal di sini 100 juta ya dapat 18 juta. Kalau 1 miliar ya dapat 181 juta. 180 juta lah. 180 juta.
1 miliar. Worth it kan ya? 181 juta ya. Kalau dibagi 12, sama aja gajian 15 juta per bulan ya. Ya udah fokus aja teman-teman, menambah terus jumlah muatan sahamnya di sini sampai kalau bisa ya menyentuh minimal 1 miliar ya. Kalau nggak bisa ya 200 juta, 250 juta udah lumayan. Taruhlah sekarang belum punya 1000 lot saham BSSR ya, masih punya 100 lot ya. Nanti punya dana 20 lot kita beli. 1000 lot itu berapa? 3.800 kali 1000 kali 100. 380 juta ya kalau mau 1000 lot. Nah, kalau ini dapat 18% ya. Udah 68 juta ya. Dibagi 12. Sama aja gajian 5,7 juta ya, tiap bulan. Ini menarik lah. Untuk biaya hidup di kota yang kecil masih bisa nih ya. Untuk yang di Jakarta nggak bisa nih. Nah ini dividennya cukup besar nih BSR. Bahkan tahun 2022 itu sampai 4 kali. Jadi ngapain teman-teman mikirin saham-saham yang nggak bagus ya, saham-saham fundamentalnya nggak bagus, saham gorengan dan lain-lain itu ngapain? Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamentalnya bagus. Teman-teman bikin list. Paling nggak dari seluruh saham yang diincar ya, misalnya teman-teman mengincar 20 saham. Dari 20 saham diseleksi lagi jadi 10 saham. Dari 10 saham diseleksi lagi jadi 5 saham. Udah fokus aja di 5 saham itu, terus tambah, tambah. Jumlah lotnya tambah. Udah tenang hidupnya, nggak usah mikirin yang lain-lain. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.